Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang rasanya boleh berjumpa dengan kita semua di tempat ini. Biarlah nyanyian sukacita ada di setiap hati kita. Kita bersyukur buat kemurahannya dan kasih setianya atas kehidupan kita. Mari saya mempersilakan Bapak Ibu bersaat teduh sejenak. Kita mau lembutkan hati kita biar Tuhan dapat menjamah dan melawat kita pagi ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya hanya bagi Engkau Tuhan.
pujian yang terbaik bagi Engkau. Kami mau memenuhi seluruh ruangan ini Tuhan dengan suara kemenangan daripada orang-orang yang sedang Kau tebus, yang sedang Engkau berkati dan Engkau pelihara. Inilah setiap kami Tuhan, kiranya Kau menjamah dan melawat kami semua yang datang dengan membawa sakit penyakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan membawa keputusasaan, pengharapan yang sudah tidak ada lagi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kekuatan dan pengharapan yang baru Tuhan berikan pada setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau bersorak-sorai dan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Pagi ini kita akan bersukacita bersama-sama. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan dapat kemuliaan.
memberikan ruang kesaksian buat Bapak Ibu yang mau bersaksi. Saya persilahkan. Bisa Papa, bisa Ibu, bisa Mbak, bisa Teteh, bisa Mas. Silahkan. Kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita untuk firman-Nya boleh bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir bulan 5 ya, bulan Mei. Tidak terasa 1 bulan kita sudah lewati, dan sungguh ajaib pemeliharaan Tuhan. Kita bisa melewati hingga di akhir minggu kali ini. Semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kita. Kita dicukupkan, kita tidak kekurangan suatu pun apa. Amin Bapak Ibu. Syukur kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita berikan hati kita untuk firman-Nya boleh bekerja. Ku hidup
kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya, dan kami membuka hati kami untuk firman-Mu boleh bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Oke. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap bisa beribadah, bisa bersukacita, bersyukur, dan hari ini sehat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya baru saja dari Tumiang 17 menit. Dari Tumiang ke sini, sini ke sana. Untuk menyampaikan firman Tuhan di tempatnya Ibu Pendeta Lukas. Bu Pendeta Lukas yang di sana. Tidak bawa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur hari ini jika kita masih bisa hidup kita bermanfaat bagi orang lain, Bapak Ibu. Dan kita bisa bersyukur kalau hari ini hidup kita masih ada asinnya. Ya kan? Garam kalau tidak ada asinnya, maka garam itu tidak ada manfaatnya. Garam, kita jadi garam masih ada asinnya, masih bisa dipakai untuk nyayur, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika tidak asin lagi, maka garam itu akan dibuang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tetaplah punya rasa asin. Ya. Nah, kalau rasa asin itu terlalu banyak, maka akan menjadi yang suka masak. Kalau garamnya kebanyakan, pahit. Ya kan? Gak bisa dimakan lagi. Oleh sebab itu, berikan secukupnya yang bermanfaat. Nah, hidup kita kalau tidak bermanfaat, ya, maka akan menjadi pahit, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini yang terakhir, belum yang terakhir ya, masih ada hari kenaikan, hari Kamis besok, ya. Ini lanjutan dari yang kemarin yang belum selesai, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Minggu yang lalu orang taat dipelihara Tuhan. Orang taat diberkati Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, kita sudah diberkati atau belum? Saudara sudah diberkati atau belum? Bapak Ibu, saya diberkati satu kantong ini tadi. Amplopnya saya tinggal. Kita sudah diberkati atau belum? Bapak Ibu yang dikasih, siapa dia yang diselamatkan? Siapa dia yang dipelihara Tuhan? Siapa dia yang diberkati Tuhan? Tadi saya mengajukan sebuah pertanyaan. Sudahkah saudara diselamatkan oleh Tuhan? Yakinkah saudara selamat? Kalau hari ini saudara dipanggil pulang oleh Tuhan, apakah saudara yakin, ya, pulangnya ke surga? Yakin? Yakin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus kalau sudah yakin, apakah hanya cukup dengan kata yakin kita bisa selamat? Percaya Tuhan Yesus yang sudah mati, disalibkan,
yang sudah bangkit dari antara orang mati dan yang naik ke surga, apakah yang akan selamat? Jangan terlalu kepedean ya. Ya kan? Apakah semudah itu surga? Ya. Terus saya tanya ulang kepada orang-orang yang ada di sana. Kalau kamu tinggal bersama Tuhan Yesus betah enggak? Kalau saya khotbah 2 jam betah enggak? Lama. Kelamaan. Ya. Oh, latihan aja nggak bisa, nggak lulus, apalagi nanti di surga. Kan ini latihan ibadah. Nah, di surga lah ibadah tiap hari. Pak Victor yang gitar, yang ngedrum, kalau belum disuruh istirahat, nggak istirahat itu. Tetap kudus, 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 ya. Suci, 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 glory, 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 ya. Nah kalau WL-nya tetap nyanyi terus gimana? Wah ya balik disik. Hati-hati loh saudaraku. Pulang duluan, keluar dari pintu gerbang surga, maksudnya kemana? Kalau sudah masuk pintu gerbang surga, artinya ada di dalam surga. Kalau keluar dari pintu gerbang surga, artinya apa jawabmu? Halo? Gak berani jawab ya? Ih, bukan aku itu Pak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa dia yang diselamatkan? Siapa dia yang dipelihara Tuhan? Siapa dia yang diberkati Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, diselamatkan sudah, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya. Dipelihara sudah, tapi nggak ngapa-ngapain. Diberkati sudah, tapi nggak ngapa-ngapain. Gunanya apa? Pertanyaannya, tabung. Kalau ditabung umur kita 50 tahun, dipotong 25 tahun, berarti 25 tahun nabung harusnya kita jadi orang kaya. Apalagi Pak O nabung, ya kan? Pak O umur berapa? 70 dikurang 25, 45 tahun. 45 tahun nabung harusnya kaya raya. Halo, faktanya kita hari ini kaya raya? Masih susah kok. Masih kerja, masih harus banting apa? Banting piring. Orang harus goner ana lauke dibanting piringe. Biar rapi karo wong lanang kaya ngene iki. Ora ana gunane. Penggaweane mangan turu ngrokok, mangan turu ngrokok. Layak mluyur balik mangan turu. Terus katanya sudah diselamatkan. Polai kaya ngono iki. Saudara. Sudah diselamatkan polai ngono mluyur. Mangan turu. Kon kerja males, ibadah meneh tambah males. Nah, jadinya diselamatkan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tadi juga ada yang yakin diselamatkan, yakin, aku yakin Pak, aku yakin, aku dong. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang telah yakin tanpa ada tindakan, apa gunanya? Apakah benar diselamatkan saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah,
Bagaimana caranya supaya kita dapat diselamatkan? Setelah diselamatkan, bagaimana caranya supaya diberkati? Orang yang diberkati belum tentu kaya menjadi orang kaya, tapi hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Kalau jadi orang Kristen harus diberkati ukurannya kaya. Murid-muridnya Yesus tuh kaya-kaya semua. Petrus bisa jadi juragan iwak, amis kabeh. Iya kan? Terus Matius tukang pajak, beduduk, ya kan? Pasti jadi orang kaya. Tapi faktanya itu ditinggalkan tuh bukan berarti hari ini saudara yang kerja harus keluar dari tempat kerja. Tapi bagaimana dalam pekerjaan itu saudara bermanfaat? Ya tentunya di rumah harus cukup toh. Kalau di rumah nggak cukup, lah kerja terus-terusan lah apa? Kerja tiap hari di rumah nggak cukup. Mending gak kerja loh Pak. Nggak kerja apa meneh? Ya, Bapak Ibu, yang posting iwak tiap hari, ya belum tentu tiap hari laku. Bapak Ibu tahu nggak? Penghasilan tukang parkir di mesin ATM minimal 150.000. Minimal. Cuma duduk ngadep, prit, duduk ngadep, prit. Sehari sampai jam 7 malam. Kemarin saya baru interview keliling-keliling kota Purwokerto yang tukang-tukang parkir. Sudah kena stroke, asam urat, lemu, pakaiannya compang-camping. Duit terek 150 sedino. Apakah kita mau jadi tukang parkir? 1000 tukang parkir di Banyumas. Wes lah, ben dia orang aja lah. Ya. Nah, itu baru tukang parkir. Sudah orang yang kurang setengah di sebelah itu. Roger. Kawaras ya. Tapi kerjain bisa jualan kita waras normal. Isin Pak. Ya ampun, kalah penghasilannya kalau wong gak waras. Gak percaya? Interview sekarang. Setelah selesai interview, pendapatannya berapa orang itu? Jeruk. Bisa kulakan. Belanjanya dipasang lagi itu jeruknya. Mungkin kita malu kan menawarkan barang yang gak laku-laku ke orang yang sama tiap hari lewat jeruk. Tiap ketemu jeruk. Orang yang bekerja, dia bukan hanya diberkati, dia juga terpelihara, dipelihara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Makanya yang dikasih nama Yesus itu cuma sedikit, saudaraku. Karena Yesus yang lain itu bukan juru selamat. Ada Yesus Barabas, ya kan? Pokoknya Yesus yang lain itu penyesat. Ya kan? Yesus Barabas itu siapa? Penjahat toh?
Ketika orang banyak itu salibkan dia Yesus Kristus, salibkan dia Yesus Kristus, yang dibebaskan siapa? Yesus Barabas, Yesus yang lain. Nah, tidak ada keselamatan ya di dalam siapapun juga selain di dalam dia, di dalam Yesus. Ada kuasa dalam namanya, dalam nama Yesus ada kuasa. Nah, saudaraku, orang yang punya keselamatan masih hidupnya itu leda-ledi. Tahu leda-ledi? Hah? Danto itu agak pelongo-pelongo ya. Leda-ledi itu ya sakleme dhewe ya. Apa leda-ledi? Hah? Sambat, lambat, lola, leda-ledi. Wes nanti ditanyakan ke orang aja lah. Kelemar-kelemar. Kelemar-kelemar saklem. Wes kelemar-kelemar. Leda-ledi. Terombang-ambing ya kan? Ya kan? Digoyang ke kanan ke kiri, kadang mumbul, ya, kadang jatuh, sudah lihat di situ. Nah, orang yang model kayak gitu katanya percaya Tuhan Yesus ya, gak setia, katanya percaya Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus punya anak gak setia? Bapa kami yang di surga, berarti kita anaknya Bapa di surga. Masa anaknya Bapa yang di surga modelnya kayak mana? Halo, masih yakin selamat? Kan aku sudah percaya Tuhan Yesus. Loh, Bapa di surga punya anak model kayak gitu? Ya, sudah yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita mau berkata, Tuhan berkati hidupku, Tuhan jawab doaku? Sudah biar dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau orang yang mengaku anak-anak Allah, anaknya Bapa di surga, anaknya Papi Yesus, ya, tapi hidupnya leda-lede, mencela-mencela, isu dele sore tempe, asik mending ke mendoan. Satu hari jadi mendoan, masih bermanfaat. Tapi kalau raginya itu nggak berkembang, kan nggak jadi, tetap deli. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Aku punya Tuhan yang besar. Sekali lagi, punya iman tanpa mempunyai perbuatan. Aku punya Tuhan yang besar. Saudara percaya Allah kita setia? Allah yang kau sembah setia? Halo? Allah yang kita sembah setia? Setia. Kalau kita anak-anaknya, harusnya kita juga setia. Kalau tidak setia berarti ada yang tidak beres. Padahal nyanyi beres kabeh. Ono Tuhan Yesus beres kabeh. Aku tadi di sana juga ada nyanyi itu, saudara yang WL-nya kepuntal-puntal, nggak bisa ngikutin ritme lagunya. Ono Gusti Yesus. Musiknya kemana itu? Ternyata nyanyi lagu itu susah. Nyanyi doa susah. Apalagi ono Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, tolonglah berkati aku.
Kita doanya begitu toh. Oke, ku tahu yang ku mau. Iklan Sprite. Zaman dulu ini nggak kenal. Zaman dulu ikan Sprite-nya ku tahu yang ku mau. Nah, kalau yang tahu ikan Coca-Cola, ada tahu? Lupa. Setiap tangan ia harus memegang Coca-Cola. Artinya apa? Coca-Cola aja punya prinsip bahwa setiap orang itu harus merasakan minuman itu. Lah kita anak-anaknya Tuhan Yesus tidak punya misi apa-apa dalam hidup ini. Yang penting ono Gusti Yesus, aku diberkati. Nah terus kalau sudah diberkati mau apa? Mau nikah, Pak? Yang belum nikah mau nikah. Yang sudah nikah mau punya anak. Kalau sudah punya anak mau ngapain? Emang membesarkan anak gak butuh biaya, Pak? Butuh. Nah, kalau anak-anak sudah besar, mau ngapain lagi? Apakah hanya sebatas itu perjalanan hidup kita? Gak ada misinya sama sekali. Misinya hanya kematian yang menunggu giliran. Tuh, kerja, menikah, punya anak, membesarkan anak, anak-anak menikah, apalagi? Punya cucu, setelah punya cucu, mengkawinkan cucu, jadi buyut, mengkawinkan buyut. Selama itu lain lagi. Lain lagi. Lain kembali. Reinkarnasi. Lu nggak jadi nong surga. Selama itu kita mau hidup seperti itu, saudaraku yang dengan. Terus sementara tugas kita apa? Nah, saudaraku yang ini perenungan kehidupan kita hari ini sebagai ketika kita berdoa, Bapa yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, biarlah aku gak kudus selama-lamanya. Harusnya dikuduskanlah namamu. Harusnya kita juga semakin hari hidupnya tambah kudus. Kan gak gampang hidup kudus itu, saudaraku. Sebentar lagi aja, saya tadi juga hampir naik, ya, hampir naik khotbah di sana. Saya juga sama, saya kayak gini, gak peduli saya. Saya bilang sorry kalau bahasa saya kasar, tapi aku bilang lanangan model opo penggawane gluyur mangan turu. Terus anaknya sekolah karepmu gak karepmu, jadinya diberkati untuk memelihara anak, merawat anak, membesarkan anak. Lalu orang kerja lanangan apa ya? Tuwek-tuwek Bapak Ibu, tak seneni mau. Ora dikongkon meneh gak apa-apa. Aduh. Ya. Ibu gembala malah, Pak, besok-besok saya mau datang ke sana. Loh ngapain? Mau ngobrol. Loh, aku murid-murid nunggu. Latihan khotbah. Nyanyi itu juga. Sudah lihat, apakah gunanya? Ya kan? Hidupnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Gak ada katanya diberkati untuk memberkati. Pak Ho belum dihapus lah. Nah, saya aja satu persatu
Mak tahu kok tagline-nya. Kalau papi ini ya jelas gak ada. HP ini gak tahu dicekel. Papi ini HP ini dipakai gak? Enggak kan? Loh, ada anak SPN datang. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah sudah dimulai, tiba-tiba ada seorang laki-laki setengah tua bawa gitar kopong, ya naik ke mimbar, ya, dengan PD-nya tinggal delok kunci kancane. Rumah sana gitar kopong dicampur bass, campur keyboard, campur drum, apa muni? Sudah 2 lagu dia naik, tak guyu, tak foto, tak video. Mari kita turun nih. Kurang kerjaan, cari panggung. Ibadah aja cari panggung, Bapak Ibu. Ibadah. Makanya aku dungu amuk nongol. Ibadah aja cari panggung. Orang latihan, orang iso gitar, nyangkeli gitar, munggah. Apa iki wong iki? Wis tuwek, kakek pulang nih. Ya. Nah, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saya tanya, masih yakin engkau selamat? Yakin? Kepedean. Munggah meneng gitar dhewe ora. Wah, hari ini lucu kan? Ya, ada penghiburan, ada. Saya juga menemukan di tempat lain juga model orang-orang itu gak jauh beda. Ya, nyari panggung itu pasti. Padahal panggungnya cuma satu, ya sudah ada di depan itu. Kenapa dicari-cari? Nah, apakah bisa selamat orang model kayak gitu? Nanti pada waktu di surga sama Tuhan Yesus tiba-tiba jejer nang sampingnya Tuhan Yesus. Kepedeannya orang ini loh kan. Modelnya kayak gitu. Aku kan udah percaya Tuhan Yesus. Loh, saya nyeluk gue ini siapa? Yang manggil kamu itu siapa? Terus yang milih siapa? Masih yakin masuk surga? Saya aja masih mempertanyakan apakah saya tetap setia atau tidak. Kalau saya tidak punya uang, apakah saya masih setia dengan Tuhan atau tidak? Kalau saya hari ini kelaparan, apakah saya masih tetap percaya Tuhan Yesus baik? Saya masih bertanya terus dalam hati saya untuk menguji iman saya. Apakah benar saya percaya sama Tuhan Yesus? Kalau kepedean berarti saya sudah wow. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ingat minggu yang lalu, pelanggaran itu berdampak pada pengusiran. Pelanggaran, ketidaktaatan berdampak pada apa? Diusir. Adam diusir dari Taman Eden karena dia melakukan pelanggaran karena tidak taat dengan aturan. Masalahnya orang Kristen hari ini banyak melakukan pelanggaran tapi masih pede. Yakin Tuhan Yesus ampuni. Karena ada ayatnya, Pak. Allah itu setia. Coba saya buka 1 Yohanes pasal yang keberapa? Ada yang sudah ketemu? 1 Yohanes ada yang bisa ketemu duluan?
Allah itu setia. Surat 1 Yohanes. Terpaksa saya harus menggunakan HP pintar. Gunanya punya HP itu bermanfaatnya kayak gini Bapak Ibu. Bukan hanya untuk scrolling Facebook, nonton Facebook, ada gunanya. Allah setia. Kalau yang paling gampang ya pakai ChatGPT. Ada yang sudah ketemu? Berarti HP-nya digunakan untuk apa ya? Sudah ada yang ketemu? 119. Oke. Bisa dibacakan? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata, ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jika kita mau mengaku, pertanyaannya apakah kita bisa mengakui dosa-dosa? Enggak, aku enggak melakukan apa-apa. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Disucikan oleh Tuhan. Allah kita itu setia. Barang siapa yang mau mengakui dosanya, Ia mau mengampuni. Orang yang diampuni oleh Tuhan, hidupnya dipelihara, diselamatkan, hidupnya dipelihara, hidupnya diberkati. Percaya? Barang siapa yang diampuni dosanya oleh Tuhan, dia dikuduskan, dia disucikan, dia dibenarkan. Ingat, Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran apa yang dilakukan oleh Abraham. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Orang yang tidak mengaku dosa, Tuhan ampuni dosa dan kesalahanku, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu doa benar atau benar? Masih berdoa seperti itu? Tuhan ampuni dosaku, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa itu sengaja Bapak Ibu. Gak ada dosa yang tidak sengaja. Ya kan? Dosa itu sengaja. Dimulai dari pikiran. Aku mau bangun atau tidak. Dimulai dari pikiran. Sudah ada di angan-angan. Aku mau ke gereja atau tidak. Aku mau di GBIS atau di gereja lain. Itu sudah ada di pikiran. Gak ada tiba-tiba. Kecuali saudara keluar kota. Kalau keluar kota kenapa harus pulang ke GBIS? Pulang dulu lah, ibadah dulu di GBIS. Apa istimewanya GBIS? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tugas saya itu cuma mengingatkan, bukan menyenangkan. Tugas hamba Tuhan, tugas gembala, tugas pendeta itu mengingatkan, mengajarkan yang benar, bukan hanya menyenangkan. Kalau menyenangkan itu pekerjaannya penghibur. Tugas Roh Kudus dan tugas PA
bukan pula sekedar penghibur diriku ini. Saya tidak bisa menyenangkan dan menghibur semua orang, Bapak Ibu. Wong kadang-kadang saya juga butuh dihibur. Kalau saya lagi sedih, sapa sing ngibur aku, kok aku kok ngibur wong. Kalau saya lagi susah, siapa yang mau menghibur aku? Ya, masa menghibur orang lain dengan tetesan air mata? Oh, terus kuat ya Pak. Tetap adakan Tuhan ya Pak. Kan lucu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di mana Roh Kudus itu? Kalau harus aku, kalau harus aku, di mana Roh Kudus itu? Gitu kan? Nah, saudaraku yang orang yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dialah orang yang paling berbahagia. Katakan bahagia. Kenapa? Gak usah ditutup-tutupin lagi Mas Jo. Gak usah disembunyikan maning. Apa adanya loh aku. Ya kan? Gak tertuduh. Ya kan? Lah udah ngaku mau dihakimi meneh. Coba Bapak Ibu, seorang terdakwa kalau sudah mengaku cuma nunggu apa? Putusan no, vonis no. Kalau sudah divonis, emang mau dituduh lagi? Kan cukup. Artinya apa? Jalani dengan tanggung jawab. Setelah itu bebas. Tapi orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, ia diampuni. Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan, gitu kan. Jadi kemana-mana saya nggak tertuduh, nggak menyembunyikan diri. Kalau dulu bisa menyembunyikan diri supaya orang lain nggak tahu, gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, itu bagian daripada Tuhan selamatkan. Tukir lagi saudaraku, ya ini dihalau lagi saudaraku. Ayat 19, kabar tentang ketaatanmu. Kira-kira Bapak Ibu, tembok aja bisa bicara, apalagi burung bangau yang terbang tinggi. Pulang kemana Pak? Burung bangau terbang ke kandang. Loh kok gak ada yang tahu? Setahun sekali. Loh aku kayak wis tuwa ya. Burung bangau aja tahu kandangnya pulang. Tapi orang Kristen yang ngaku Kristen bisa gak pulang-pulang? Hah? Pulang-pulang, malah keliling-keliling, ya. Purwokerto itu kecil Bapak Ibu. Semua data gereja di Purwokerto itu ada di HP saya. Semua pendeta yang ada di Purwokerto Banyumas itu ada di HP saya. Setiap informasi yang terjadi di Banyumas ada di HP saya. Kecil. CCTV ada di mana-mana. Kalau saya aja tahu kayak gitu, apalagi Tuhan yang Maha tahu, yang Maha melihat, saudara. Ya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Wih, orang itu orang yang taat loh. Taat itu seperti apa sih? Taat itu ya setia, jujur ya, setia, jujur. Ingat Bapak Ibu, ketidakjujuran akan menimbulkan ketidakjujuran. Ketidakjujuran lagi akan menimbulkan ketidakjujuran. Bohong yang berlapis-lapis. Kalau saudara pelajari tentang kasus yang sedang terjadi dengan Bapak mantan kita, kasus ijazahnya itu keterangannya berbeda-beda. Setiap keterangannya berbeda-beda. Setiap datanya beda-beda. Tapi selalu benar. Yang bisa membenarkan yang punya kuasa.
dibenarkan ya kita harus cari yang berkuasa toh. Yang berkuasa dalam hidup kita siapa? Tuhan Yesus. Pasti dibenarkan. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Bapak Ibu, dikira saya senang kalau orang lain jatuh. Dikira saya senang kalau orang lain bangkrut, jemaahnya bangkrut. Dikira saya senang kalau jemaahnya sakit-sakitan. Dikira saya senang, sedih. Tapi gak bisa menolong. Karena apa? Karena ditolong juga gak bisa. Ditolong juga gak mau. Butuh ditolong, butuh pertolongan tapi gak mau ditolong. Gak bisa ditolong. Sedih. Anakku butuh sekolah, Pak. Ya, bulan ini belum bayar. Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa jawab. Nanti bulan depan kalau ini dibayarin bulan ini, bulan depan ngomong kayak gitu lagi. Loh, gimana mau ditolong nih orang? Lah berarti itu anakku, aku sering bayarin tiap bulan. Bener kan? Kalau aku yang bayarin tiap bulan berarti anakku. Katanya bekerja, menikah, punya anak, membesarkan anak. Kan membesarkan, Pak, bukan menyekolahkan. Ya ampun, ini biar belajarnya priwe ya, gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Ya udah, tak pe anak baik, melu baku. Yo cuy yo. Loh, iya Pak karena leta-lete. Nah, saudaraku, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Kan jahat. Gaya anak senang, gede nih anak, ragelam itu. Bikin anak. Kalau normal laki-laki perempuan bikin anak gampang segel jadi. Tapi ngopeni, merawat, mendidik, menyekolahkan kan butuh waktu dan perhatian Bapak Ibu. Kalau uangnya banyak, belum tentu uang itu menjamin anaknya jadi benar. Kalau anaknya nggak benar, sudah mengeluarkan biaya, anaknya jadi gak bener, nelongsong. Pagi-pagi pulang malam hanya untuk anak, ternyata anaknya gak bener. Kecewa gak Pak dia? Pagi-pagi pulang malam, ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hasilnya untuk anak. Istri tentunya juga iya. Nanti marah. Aku enggak. Ya, ternyata anaknya kan benar. Ya kan? Kecewa. Tentu kecewa. Emang Tuhan juga enggak kecewa, Pak? Ya kan? Sudah tak selamatkan, sudah tak pelihara, sudah tak berkati, kok tambah gak bener. Kecewa gak Tuhan? Nah sekarang saat teduh aja lah Pak Peter, saat teduh sampai di situ ya, apakah kita berpikir hari ini Tuhan kecewa atau Tuhan senang? Apakah kita sudah berpikir Tuhan, apakah aku menyenangkanmu atau sudah mengecewakan? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu diberkati pada waktu tidur. Karena yang dikasihi, ya, karena dia sudah jujur, ini aku Tuhan. Sudah enggak leda-lede maning. Ini aku Tuhan. Tuhan, aku ini memang gak benar, tapi tolonglah Tuhan, ya, supaya aku jadi benar gitu.
dengan orang lain nggak setia, dengan perusahaan nggak setia, dengan pasangannya nggak setia, dengan gerejanya nggak setia. Apalagi dengan Tuhan, apakah bisa setia? Mau Tuhannya dihapusin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman siang, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, nyanyikan pujiannya dengan sungguh-sungguh bahwa engkau sedang berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi biasa. Nyanyian itu pujian kepada Tuhan. Coba nyanyian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita menyapa Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bertanyalah dalam hati kecil kita, apakah kita hari ini menyenangkan Tuhan atau hanya mau menuruti selera saja, menuruti kehendak hati, menuruti kesenangan hati saja, atau mau menyenangkan Tuhan. Jika kau punya rumah, sejelek-jeleknya rumahmu, itu tetaplah rumahmu. Seandainya saudara punya orang tua, ya, orang tua yang sebagaimanapun kondisinya, itu tetap orang tuamu. Seandainya kau punya anak, senakal-nakalnya anakmu, itu tetap anakmu, tidak bisa lari dari tanggung jawab. Dan hari ini saya cuma mau mengetuk pintu hati. Apakah kita mau belajar setia, atau kita hanya mau menuruti kesenangan hati sendiri? Aku kan bebas, kemana aja bebas, ya. Tapi ingat, jalan pulang hanya satu. Jalan pulang kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Aku
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ini kami Tuhan, kami rindu menyenangkan Engkau. Beri kami hati, pengertian dan tindakan untuk dapat menyenangkan Engkau, supaya hari ini janji keselamatan yang sudah diberikan di dalam Kristus Yesus terjadi, bahkan pemeliharaan Tuhan terjadi, bahkan berkat Tuhan terjadi. Firman Tuhan katakan selalu baru, tiap hari, tiap pagi berkat sudah disediakan. Bahkan apa yang tidak pernah dipikirkan, Tuhan perintahkan mendatangi kepada orang-orang yang setia. Beri kami kekuatan untuk tetap percaya janji firman-Mu kekal sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya janji Tuhan itu kekal abadi, katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah menikmati berkat firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Silakan untuk para petugas untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk anugerah kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan kami memberikan apa yang kami miliki untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami sekalian dengan berlipat kali ganda. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu, hari ini keluarga Iwan Nasution dan istrinya tentunya sedang mengadakan pernikahan di Solo, Bapak Ibu yang dikasih. Dan bulan depan, minggu yang kedua tanggal 8 di hari Minggu, saya ingatkan kembali, keluarga Iwan juga akan mengadakan syukuran. Dan kita berdoa supaya keluarga ini ya
dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Mantu itu nggak gampang, butuh biaya. Siapapun saudara yang belum pernah mantu pasti mikir, gampang, belum pernah ngerasain. Ya, nah kita berdua tuh keluarga ini supaya melalui pernikahan anaknya ini ada mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Dan siapapun saudara juga harus ya diberkati tentunya. Amin. Supaya apa? Ya kita bisa bercerita Tuhanku hebat. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya menyebut Bapak Ibu untuk balik berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita, jemaat Tuhan yang sedang lemah, terkhusus lemah imannya, yang tipis imannya. Kita berdoa supaya semakin mengenal siapa Tuhan yang ia sembah hari ini. Bapa di surga, dalam berkat nama Yesus, hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang lemah imannya, yang tipis imannya, yang belum mengenal dengan sungguh-sungguh Tuhan secara pribadi. Kami berdoa hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan menguatkan, Tuhan mempertebal imannya, sehingga ia menyadari Tuhan yang ia sembah itu ada dan nyata. Berdoa yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, Tuhan nyatakan dengan kesembuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang bergumul dengan keluarganya, Tuhan memberikan pemulihan, pertolongan demi pertolongan terjadi. Bergumul dengan ekonominya, bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan memperhitungkan apa yang sudah dikerjakannya. Tuhan berkati kehidupannya. Dan hari ini kami sama-sama mendukung dalam doa untuk keluarga Iwan Nasution dan Ika yang sedang menikahkan anaknya. Kiranya Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidupnya, sehingga keluarga ini bisa berkata, Tuhan menolong sampai di sini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu setiap hari, setiap pagi dengan berkat yang baik. Diberkati rumah tanggamu setiap hari, setiap pagi dengan berkat yang baik. Dalam berkat nama Yesus, bahkan berkat yang tidak lazim